Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Lailatul Hasanah, NIM 2307010001 dari Prodi Pendidikan Akuntansi IUP. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai kasus kebijakan fiskal yang pernah terjadi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam kasus yang akan kita bahas, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Atau lebih spesifiknya, kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan utang, piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Adapun tujuan kebijakan fiskal adalah yang pertama, untuk menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, yang kedua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga, untuk menjaga stabilitas harga barang, dan yang terakhir yaitu untuk mendorong investasi. Adapun contoh kasus kebijakan fiskal yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini saya mengambil topik kenaikan harga bahan bakar minyak yang terjadi pada tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 3 September 2022, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak yang diantaranya solar, pertalite, dan pertamax dengan rincian harga pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter, harga solar subsidi dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter, dan harga pertamax dari 12.500 per liter menjadi 14.500 per liter. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka merespon kenaikan harga minyak dunia yang semakin tidak terkendali, yang tentu saja kondisi ini akan berpengaruh pada anggaran subsidi energi yang akan semakin membengkak. Secara agregat, kenaikan harga BBM juga akan secara signifikan mempengaruhi inflasi karena efek tidak langsung, misalnya pada harga pangan. Akibatnya, dampak kenaikan harga BBM akan paling dirasakan oleh masyarakat lapisan terbawah yang membutuhkan pertalite dan solar untuk aktivitas konsumsi dan produksi. Di antara kelompok masyarakat yang akan merasakan dampaknya adalah pengusaha mikro dan pekerja sektor informal. Kebijakan fiskal yang diambil pemerintah guna mengatasi masalah ini adalah yang pertama, menaikkan anggaran subsidi BBM. Pemerintah meningkatkan anggaran subsidi BBM dari 152 triliun pada APBN 2022 menjadi 502,4 triliun yang berarti peningkatan 3,4 kali lipat. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai 100 US dollar per barel. Yang kedua, mengantisipasi risiko tambahan subsidi dan kompensasi. Pemerintah mengantisipasi risiko tambahan kebutuhan subsidi dan kompensasi BBM dengan mengidentifikasi 7 simulasi perubahan subsidi dan kompensasi. Mereka juga memiliki 3 opsi kebijakan untuk menghadapi risiko tersebut, termasuk pembatasan distribusi BBM. Yang ketiga, menjaga harga BBM bersubsidi tetap stabil. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite tidak naik meskipun harga BBM non-subsidi meningkat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemampuan pasokan dan ketersediaan BBM serta untuk menekan laju inflasi. Adapun kritik terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah, yang pertama, kebijakan dengan menaikkan anggaran subsidi BBM di Indonesia selama ini masih salah sasaran karena hal itu merupakan risiko sistem subsidi terbuka di mana semua orang boleh membeli BBM bersubsidi dan belum ada regulasi yang mengatur BBM untuk orang miskin. Masyarakat bawah hanya menikmati sekitar 20,7% BBM bersubsidi, selebihnya dikonsumsi orang-orang kaya yang mampu membeli mobil. Yang kedua, berdampak pada kemiskinan masyarakat terutama di kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, berdampak pada konsumsi. Kenaikan harga BBM akan beresiko mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diharapkan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022. Hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu berdampak pada inflasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.